Oke, di video ini saya akan memberikan Anda 3 level ngiklan atau 3 langkah cara ngiklan di Facebook Ads. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini. Jadi ketika teman-teman setelah membuat akun iklan ya, setelah membuat akun iklan, kemudian teman-teman juga sudah mendaftar bagaimana cara beriklan di Facebook, maka teman-teman bisa mulai ngiklan. Ya, ngiklan apa itu Mas? Ya, teman-teman bayar ke Facebook, lalu teman-teman dapat pengunjung. Nah, kalau di Facebook ya teman-teman ya, di Facebook ini berbagai menu, banyak menu sekali teman-teman ya, banyak menunya. Ya, karena menu ini berdasarkan apa goal kita. Ya, jadi ketika teman-teman ngiklan di Facebook itu nanti disodorin 3 level iklan teman-teman ya. Jadi disodorin itu apa Mas? Ditampilin ya, ditampilin 3 level iklan. Yang pertama adalah goal Anda atau campaign ya. Jadi nanti teman dikasih Facebook apa campaign Anda atau objektif apa ya, objektif apa ya, new campaign, objektif. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu campaign ya dan objektifnya. Yang kedua adalah asset. Asset itu adalah siapa target market Anda. Yang ketiga adalah ads. Ads adalah materi iklan Anda. Nah, yang pertama adalah apa objektif campaign Anda? Ya, objektif. Jadi di sana ada pemilihannya teman-teman. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah konversi, yang ketiga bukan konversi ya, consideration. Consideration, yang terakhir adalah konversi. Ya, jadi yang pertama adalah awareness, yang kedua ada consideration, yang ketiga adalah konversi. Nah, itu masing-masing ada goalnya teman-teman ya. Jadi ada goalnya. Yang pertama, teman-teman memilih awareness. Awareness itu nanti teman-teman akan iklannya tampil ke banyak orang saja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin punya brand ya, punya produk baru atau punya restoran baru ya, ingin diiklankan ke banyak orang, maka teman-teman bisa pilih itu. Atau misalnya seperti ini nih, pemilu kan sebentar lagi datang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih ya, misalnya ada yang mau nyalon nih legislatif ya, lalu teman-teman tawarkan untuk diiklankan. Karena kenapa? Kalau iklannya awareness seperti itu, harga yang anggap saja 10.000 atau 100.000 ngiklan, itu jangkauannya lebih besar daripada iklan-iklan yang lain ya, karena di reach ya, di sana ada menu reach dan brand awareness itu hanya menjangkau ke banyak orang ya, hanya ke banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang di tengah. Kalau teman mengiklan ya, di tengah ada consideration. Consideration itu banyak goalnya. Yang pertama traffic. Traffic itu nanti teman-teman iklannya Facebook akan mengirimkan penggunanya itu ke luar Facebook. Contohnya misalnya teman-teman jualan menggunakan WA, ya WhatsApp ya. Yang kedua menggunakan Telegram. Yang ketiga menggunakan YouTube. Yang keempat website dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa memilih traffic, karena dengan traffic maka Facebook akan mengirimkan orang tersebut keluar Facebook. Itu yang pertama. Yang kedua adalah engagement. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas saya nggak pakai nih website atau nggak pakai WA, maka teman-teman bisa gunakan engagement. Nanti closingnya di mana? Closingnya di Facebook page ya, di Facebook di komen tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat iklan yang banyak komen, yang banyak share, itu pasti pakai engagement ya, karena closingnya di Facebook. Oke, yang selanjutnya, oke sebentar ya, ya karena agak panas ya di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Walaupun panas tetap semangat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah video views. Jadi nanti kalau teman-teman ingin bisnisnya atau ingin promosi yang menggunakan video, maka gunakanlah itu ya, karena dengan video ada pepatah mengatakan video itu mewakili 100.000 kata-kata ya, luar biasa banget ya. Ya bisa seperti itu ya, karena dalam video visualnya lebih bagus ya. Oke, selanjutnya yang adalah aplikasi install ya. Kalau misalnya teman punya aplikasi, ketika diklik langsung install ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah lead generation. Anda ingin mendapatkan data customer, misalnya teman-teman jualan yang ketika teman-teman ingin dapat customer ya, biasanya itu jualan produk mahal, contohnya workshop atau properti atau kendaraan. Nah, itu cocok banget. Nanti kalau teman-teman seperti itu, nanti bisa mendapatkan datanya ya. Datanya untuk apa? Untuk di follow up. Yang terakhir adalah message atau pesan. Jadi nanti iklan teman-teman akan tampil di messengernya fanpage. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah konversi. Nah, konversi ini berdasarkan tindakan. Iklan ini bisa Anda lakukan ketika terjadi konversi. Nah, itu ada pixel, ada event ya, banyak sekali ya menu-menunya.
Ya, itu ada berdasarkan konversi. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan pixel, menggunakan custom audience, menggunakan lookalike audience, nah itu cocok banget ya. Gimana caranya Mas? Yes, nanti saya akan infokan lebih detailnya lagi ya di kesempatan lain. Karena itu panjang sekali, ya panjang sekali. Yang selanjutnya adalah catalog sales. Nah, catalog salesnya apa lagi Mas ya? Kalau teman-teman punya produk yang sampai ratusan ya bahkan ribuan yang misalnya tergenerate iklan otomatis. Contohnya, pernah nggak teman-teman pergi ke Shopee atau ke Tokopedia ya atau marketplace seperti itu? Tiba-tiba teman-teman nggak beli, tahu-tahu ada iklan nongol di sana. Apakah orang yang punya Shopee itu langsung buat? Enggak, teman-teman. Itu langsung tergenerate terbuat otomatis ya. Bukan ya tergenerate otomatis seperti itu. Yang terakhir adalah store traffic. Nah, kalau teman-teman punya produk atau punya perusahaan atau punya restoran ya ingin iklan teman-teman tampil di range ya di jarak tertentu, maka teman-teman bisa gunakan itu. Oke, itu adalah level objektif campaign. Yang selanjutnya ketika teman-teman sudah menemukan itu atau memilih goalnya apa, misalnya goal ingin mendapatkan orang yang berkunjung ke website Mas, jadi otomatis teman-teman pilih traffic. Oke, selanjutnya ketika teman-teman sudah pilih traffic, maka selanjutnya adalah ke asset. Asset itu apa Mas? Asset itu target market teman-teman ya, jadi target market. Contoh, teman-teman tidak akan ya iklan kita tidak akan bagus ketika iklan kita tidak tampil ke orang yang tepat ya. Produk kita tidak akan terjual atau tidak akan terkonversi kalau misalnya produk kita tidak ke market yang tepat. Contoh ya, seperti video kemarin saya menjelaskan kalau teman jualan baju bola basket, teman-teman tidak akan mungkin jualan ke orang yang suka dengan sepak bola, karena kenapa? Nggak akan nyambung ya, otomatis jualah kepada orang-orang yang suka dengan basket. Nah seperti itu ya, target market banyak sekali teman-teman. Ada interest, kemudian interest itu apa Mas? Minat. Yang adalah behavior, kebiasaannya, kemudian demografinya ya. Demografi itu apa Mas? Orangnya, umur ya, laki-laki, perempuan, pekerjaannya apa, kemudian statusnya dan sebagainya ya, lalu kotanya dan sebagainya ya. Jadi teman-teman harus tahu gimana cara merisetnya. Nah, risetnya menggunakan Facebook Ads Insight. Nanti di kesempatan lain ya, teman-teman saya akan jelaskan. Yang terakhir adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah Ads. Ads adalah materi iklan Anda. Apa sih materi iklan Anda? Ya, materi iklan ini berupa video, ya berupa teks bisa, berupa gambar bisa juga, ya, berupa copywriting, slideshow dan sebagainya. Nah, itu teman-teman tampilkan. Dan saran saya kalau teman-teman ingin membuat iklan teman-teman bagus, ya, fokuslah ke ads-nya, materi iklannya. Karena kenapa? Materi iklannya, materi inilah yang paling penting. Apa yang teman-teman sampaikan ke audiens tersebut? Apa yang teman-teman bisa pertunjukkan, ya? Bukan pertunjukan seperti acara-acara, bukan teman-teman ya. Dikasih tahu ya, atau bikin orang-orang tertarik ya. Minimal tertarik dulu. Ya, minimal tertarik dulu agar nanti iklan teman-teman ada engagementnya atau ada interaksinya. Itu sangat penting karena dengan interaksi ya maka akan menurunkan cost iklan. Oke, kita review teman-teman ya. Jadi ada 3 level. Yang pertama adalah campaign objektifnya apa ya, goal iklan Anda apa. Yang kedua adalah assetnya, siapa target market Anda. Yang terakhir adalah ad. Nah, itu penting sekali. Jadi ketika teman-teman tahu bagaimana cara memaksimalkannya, maka iklan teman-teman akan semakin bagus. Oke, semoga bermanfaat untuk materi ini ya. Jangan lupa subscribe jika Anda belum subscribe, klik aja link di bawah ya, gratis ya, karena subscribe itu gratis. Dan nantikan video yang lainnya. Sampai jumpa di video yang lain dan dadah.